Oke, jadi sekalian kita bahas materi fungsi dua variabel. Nah, fungsi f ya dalam pendefinisian kita pada umumnya menggunakan simbol f ya, sama saja dengan fungsi satu variabel yang simbolnya juga f. Ya, dalam pendefinisian kita pada umumnya menggunakan simbol f ya. Walaupun nanti pada contoh ya tidak selalu menggunakan simbol f. Oke, jadi adalah aturan yang memetakan, jadi saya rasa sama saja di sekalian ya. Inti dari fungsi itu adalah proses yang memetakan, jadi kalau memetakan itu ada yang dipetakan, apa yang dipetakan adalah setiap pasangan berurut bilangan real x, y. Jadi yang membedakan dengan fungsi satu variabel, kalau di dua variabel itu yang kita petakan bukan bilangan tunggal ya, tapi pasangan berurut bilangan real x, y yang merupakan anggota dari himpunan D. Oke, D ini kita dapat katakan domain ya. Nah, himpunan D itu ada pada bidang, dan bidang yang dimaksud itu adalah bidang kartesius. Jadi, adik-adik sekalian, setiap titik ya, random saja, titik ini tentunya dapat direpresentasikan ke dalam pasangan berurut bilangan real x, y tentunya ya. Dan hasilnya, hasil pemetaan tersebut itu adalah bilangan real yang unik, ya, fx, y. Fx, y ini bukan lagi pasangan berurut bilangan real ada di sekalian ya, tapi dia adalah suatu bilangan yang unik atau tunggal seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, coba kita ke contoh ya. Contoh 1, gx, y, jadi dia fungsi dua variabel ya. Maksudnya saya lupa tadi sampaikan bahwa dua variabel itu kenapa? Karena terdapat dua buah variabel yang berada di dalam tanda kurung ini x, y. Sama dengan 2xy tambah y pangkat 2. Kita clearkan dulu. Ya, hx, y sama dengan negatif x kali akar y. Oke, kalau kita substitusi x dan y masing-masing dengan 1 dan 2, ya 2 kali 1 kali 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 ya. Untuk hanya 1,2 sama dengan negatif 1 kali akar 2 sama dengan negatif akar 2. Yang perlu dipertegas di sini di sekalian, untuk domain yang dimaksud adalah jika kita substitusi x, y pada nilai yang ada pada domain itu akan selalu menghasilkan bilangan real. Ya. Nah, domain dari gx, y perhatikan yang contoh bagian A itu apapun bilangan yang kita substitusikan pasti akan menghasilkan bilangan real. Oke. Jadi bilangan real, apapun bilangan real yang kita substitusikan ke sini akan menghasilkan bilangan real. Tapi untuk yang contoh 1 bagian B, untuk y-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya, karena dia berada di dalam tanda akar pangkat 2. Jadi domain dari gx, y adalah keseluruhan bidang. Jadi ada di sekalian bidang kartesius yang kalian lihat tadi itu untuk fungsi-fungsi tertentu itu belum tentu keseluruhannya menjadi domain ya. Nah, ya misalkan yang domain dari hx, y adalah untuk x-nya itu umum ya, antara negatif tak hingga sampai tak hingga, tapi untuk y-nya sendiri itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ada di sekalian, untuk fx, y kita terkadang simbolkan dengan z ya. Untuk lebih sederhananya, jadi kalau dia seperti ini, maka x dan y adalah variabel yang independen atau bebas, dan z adalah variabel yang dependen atau dia terikat. Oke, kita lanjut. Nah, contoh 2, kita akan membahas secara khusus tentang domain. Tentukan dan gambarlah domain D pada fungsi berikut. Nah, yang bagian A, gx, y, seperti ini bentuknya, akar x tambah y tambah 1 per x kurang 1. Nah, hadirin sekalian, untuk bagian pembilangnya, dia berbentuk dalam akar ya, jadi x tambah y tambah 1 itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Perhatikan, seperti itu. Ya. Nah, untuk x kurang 1 dia adalah penyebut ya. Jadi tentunya dia tidak boleh 0 untuk menghasilkan bilangan real, maka tentunya x-nya itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, untuk bagian B dia merupakan fungsi transenden ya, khususnya logaritma natural. Jadi y kuadrat kurang x itu
dia harus lebih dari 0 ya, atau kalau kita ini, maka X kurang dari Y pangkat 2. Oke, untuk gambarnya kita lihat GeoGebra ya. Nah, hadirin sekalian, karena ini pembahasannya adalah domain, tentunya domain itu ada pada bidang Cartesius XY ya. Yang tadi X tambah Y ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Dia sekalian. Oke, ya jadi daerah yang berwarna ungu ini adalah domain ya, karena garis ungu yang tebal ini adalah garis X tambah Y tambah 1 sama dengan 0, jadi tapi kan ini adalah bentuk ketidaksamaan ya, jadi yang selain garis yang ungu tebal ini dan daerah yang warna ungu ini adalah domain dari fungsi tersebut ya, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa delete untuk membahas yang kedua. Yang kedua tadi itu adalah X-nya kurang dari Y pangkat 2. Ya, jadi daerah yang berwarna ungu ini tidak termasuk garis, kurva parabola yang putus-putus ini tidak termasuk ya. Kenapa? Karena hanya tanda kurang dari, tidak ada tanda sama dengan. Jadi yang menjadi domain itu adalah daerah yang berwarna ungu ini ya, yang bisa menjadi domain. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, jadi sekalian, sekarang menggambar grafik atau permukaannya. Jadi untuk grafik itu di dimensi 3 atau fungsi 2 variabel itu kita namakan permukaan ya. Nah, tapi selain fungsi, saya juga akan bahas sedikit tentang persamaan. Jadi sama halnya dengan di satu variabel ada fungsi, ada persamaannya. Jadi kalau kayak fungsi itu misalkan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ya. Intinya yang memenuhi definisi, tapi kalau persamaan yaitu umum ya. Intinya ada tanda sama dengan misalkan persamaan lingkaran. Jadi itu persamaan lingkaran. Lingkaran itu bukan fungsi ya, tapi hanya sebatas persamaan. Nah, yang pertama Z sama dengan X. Kalau Z sama dengan X ini, coba kalau kita lihat di GeoGebra ya. Z sama dengan X. Ya, kita fungsikan dulu. Ya, jadi adik-adik sekalian, untuk mata kuliah ini kalian nantinya akan bekerja dengan koordinat Cartesius dimensi 3 ya. Nah, pada GeoGebra itu yang warna merah ini adalah sumbu X, yang warna hijau adalah sumbu Y, dan warna biru ini adalah sumbu Z. Ya. Nah, coba kalau kita lihat Z sama dengan X. Nah, ya, jadi adik-adik sekalian, untuk bidang yang melalui sumbu yang berwarna merah dan sumbu yang berwarna hijau itu tentunya adalah bidang Cartesius XY ya. Nah, kalau kita lihat adik-adik sekalian gambarnya ini, untuk setiap titik-titik yang ada di domain ya, itu mempunyai tepat satu pasang ya di kodomain ya istilahnya. Ya, perhatikan misalkan ya, misalkan titik ini misalnya ya. Nah, tentunya dia mempunyai satu pasang di sini. Nah, seperti itu. Misalkan juga titik yang ini ya di domain, nah maka dia mempunyai kodomain, pasangan di kodomain yang ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nah, kalau Z sama dengan 3, ya, Z sama dengan 3. Coba kita ke GeoGebra, ya, kita fungsikan Z sama dengan 3. Ya, jadi Z sama dengan 3. Nah, jadi sekalian, kalau kalian belajar aljabar ya, untuk misalkan terdapat persamaan Y sama dengan 3. Nah, kalau Y sama dengan 3 itu kan garis ya. Nah, kalau untuk di dimensi 3, Z sama dengan 3 itu merupakan bidang. Ya, kalian nanti akan pelajari juga di geometri analitik ruang. Ya, jadi bidang yang warna biru muda ini adalah representasi dari persamaan Z sama dengan 3. Dan dia juga adalah fungsi adik sekalian ya. Kenapa? Karena untuk setiap titik-titik yang ada pada domain tentunya mempunyai pasangan tepat satu ya di kodomain. Misalkan titik merah itu pasangannya yang ini juga. Ya, seperti itu. Untuk Z sama dengan 0, nah, mungkin kita tidak usah visualisasikan di GeoGebra. Kalau Z sama dengan 0 itu berarti bidang X, Y itu sendiri ya. Nah, kalau X tambah 2Y sama dengan 4 ini bukan fungsi, jadi sekalian saya tekankan ya. Jadi dia adalah persamaan. Oke, X tambah 2Y sama dengan 4. Kalau kita gambar di dimensi 3, jadi triknya itu sebagaimana yang kita pelajari minggu lalu, ya. Oke, kalau kita gambar dulu ininya, maaf. Ya, kita gambar dulu, misalkan di sini ya. Nah, untuk X sama dengan 0 ya, tentunya Y-nya sama dengan 2. Misalkan dia di sini, ya. Untuk X, maaf, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Ya, misalkan dia di sini. Oke. Lalu kita hubungkan. Ya. Oke, nah, jadi ini merupakan, kalau di dia dimensi 2, maka dia adalah garis ya, tapi ingat di dimensi 3 dia adalah bidang, adik-adik sekalian, jadi coba kalau kita gambar, ya. Saya harap kalian telah belajar mandiri mengenai koordinat kartesius di dimensi 3, jadi ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Z ya. Nah, kalau kita, ini kan sumbu X ya, di dimensi 2 ini sumbu Y, kalau kita bawa ini ya dari dimensi 2 ke dimensi 3, maka dia di sini 4, ini Y-nya 2 ya. Lalu kita gambar. Nah, hadirin sekalian, ini kan baru berbagai ya, dan kita tekankan sekali lagi bahwa kalau di dimensi 3 itu dia adalah bidang. Jadi ya, kita trace ya dari sini ya ke atas ya. Ya. Dia tidak terbatas adik sekalian ke atas, dan dia juga ke bawah ya adik sekalian, dia juga ke bawah. Nah, seperti ya. Trace-nya tidak terbatas. Nah, adik sekalian, jadi bidang ini adalah representasi dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 4. Tapi dia bukan fungsi ya, adik sekalian, dia adalah sebatas persamaan. Kenapa? Karena untuk setiap titik-titik di domainnya ya, dia mempunyai, ya, ingat domain itu ada pada bidang XY, ya, dia mempunyai lebih dari satu pasang ya, seperti itu. Jadi pasangannya bisa di sini, pasangannya juga bisa di sini. Jadi dia intinya adalah sebatas persamaan, bukan fungsi ya, seperti itu. Oke, kita clear. Nah, untuk bagian E, 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 6, saya harap kalian bisa menggambarkannya ya. Yang ini saya rasa ini telah kita bahas pada pekan lalu. Ya. Terus Y sama dengan X pangkat 2. Nah, kalau Y sama dengan X pangkat 2 ini dia adalah sebatas persamaan ya.
bukan fungsi. Ya, untuk Y sama dengan X pangkat 2 ini pada prinsipnya sama ya, kalau kalian gambar di dimensi 2 dulu. Nah, dia kan gambarnya seperti ini ya. Ya, kurang lebih. Tapi kalau untuk di dimensi 3, kalau kita bawa ke dimensi 3, X, ini Y, ini Z, gambarnya tentunya dia seperti ini, adik-adik sekalian ya. Dia parabola, tapi dia ke bawah juga ya, kita trace ke bawah ya, tak terbatas ya, tak terbatas. Dia juga ke atas ya, tak terbatas. Ya, nah seperti itu. Jadi kalian mesti mempunyai skill ya, setidaknya tahu bagaimana bentuknya. Tapi untuk lebih jelasnya coba kita ke GeoGebra. Nah, kalau dia di dimensi 3 di sekalian ya, Y sama dengan X pangkat 2. Nah, jadi dia gambarnya kalau kita lihat dari perspektif atas ya, artinya ini sumbu X yang merah, sumbu Y yang hijau, ya dia ini ya berbentuk parabola ya. Tapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya dia bentuknya seperti ini. Oke, saya harap kalian punya keterampilan dalam menggambar ya. Tidak mesti selalu mengandalkan software GeoGebra ya. Nah, kalau yang terakhir Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, ini adalah fungsi adik-adik sekalian. Jadi cara gambarnya itu seperti ini ya. Nah, coba kita buat dulu dua buah koordinat kartesius, tapi untuk sumbu yang satunya itu Z ya, bukan Y. Nah, coba untuk Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau Y sama dengan 0, menyisakan Z sama dengan X pangkat 2. Nah, kalau Z sama dengan X pangkat 2, ya kurvanya kurang lebih seperti ini ya. Nah, demikian juga dengan kalau X-nya sama dengan 0, berarti menyisakan Z sama dengan Y pangkat 2. Ya, berarti kita bikin koordinat kartesius ya dengan sumbu Y dan Z. Nah, dan tentunya Z sama dengan Y pangkat 2, ya bentuknya tentunya adalah parabola juga ya, seperti ini. Nah, kalau kita bawa mereka ini semua ke dimensi 3 adik sekalian, jadi ya seperti ini ya. Ini Z, sini Y, maaf Y, ini X. Nah, jadi adik sekalian, kalau Z sama dengan X pangkat 2, dia bentuknya begini kan. Nah, ini kalau Z sama dengan Y pangkat 2, dia begini. Ya. Dan itu nanti dirotasi. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, maksudnya parabola-parabola ini dirotasi, jadi dia kalau dirotasi lalu kita trace, maka dia akan menghasilkan suatu kubah ya, kubah yang terbalik. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita ke GeoGebra. Ya, mungkin untuk ininya kita hapus yang ada ya. Nah, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, nah seperti itu ya. Ya, jadi adik-adik sekalian, kalau kita lihat di sini ya, dari sini, jadi untuk sisi yang ini ya, untuk sisi yang ini, itu tadi adalah representasi Z sama dengan X pangkat 2 ya. Nah, coba kalau kita putar, ya, kita putar, maka yang ada ini, yang nampak ini adalah representasi dari Z sama dengan Y pangkat 2. Nah, tapi kalau kita rotasi keseluruhan ya, kita trace,
rotasi, maka dia nantinya akan membentuk kubah yang terbalik, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut materi ya. Nah, sekarang kurva level. Kurva level adalah proyeksi hasil perpotongan ya, permukaan fx, y dan bidang z sama dengan c ya. Jadi intinya begini, kita potongkan ya, kita perpotongkan permukaan fx, y dan z sama dengan c. C-nya itu konstan. Lalu hasil perpotongannya itu kita proyeksi ke bidang z sama dengan 0. Nah, contoh kurva level fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Kita ambil yang contoh yang G ya. Dan bidang Z sama dengan 4 adalah lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, coba lihat adik-adik sekalian. Kita lihat ini kan fx, y-nya kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Fx, y-nya itu sendiri kadang kita nyatakan dalam Z, dan Z-nya itu sama dengan 4. Jadi simple, X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 4 ya. Nah, demikian juga dengan jika kita potongkan dengan bidang Z sama dengan 9, maka hasilnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ingat tadi sekalian, yang ini, ya, yang ini, demikian juga dengan ini, jika Z-nya sama dengan 16, ini semua ada pada bidang XY atau koordinat kartesius dimensi 2. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat di GeoGebra. Yang ini ya. Nah, coba kita potongkan dia, kita potong dengan Z sama dengan 4. Nah, adik-adik sekalian, apa yang terlihat? Ya, dia perpotongannya itu berupa lingkaran ya, dan kita pertegas di dimensi 2, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, jadi hasil perpotongan permukaan ini ya, dan bidang Z sama dengan 4 itu adalah suatu lingkaran. Nah, seperti itu. Coba kalau kita potongkan dengan Z sama dengan 9. Ya, dia juga menghasilkan maaf, karena ini GeoGebra-nya permukaannya hanya sampai sini, tapi adik sekalian bisa bayangkan ya, mungkin kita coba yang nilai Z-nya rendah, 5 saja ya. Nah, dia juga adalah suatu lingkaran ya. Kita hapus saja yang Z sama dengan 9. Oke. Nah, kalau Z-nya sama dengan 5, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Oops. Sorry. Kita gambar di dimensi 2. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Ya, dia juga berupa lingkaran. Ya, intinya di sekalian, kita ya. Jadi intinya di sekalian, hasil perpotongannya itu kita proyeksikan ke bidang kartesius dimensi 2 ya, atau bidang XY. Nah, jadi hasilnya itu kalau untuk ini fungsi fx, y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dia berupa lingkaran ya. Tapi terkadang juga ada hasil proyeksinya itu bukan berupa lingkaran, dia juga bisa berupa elips, dia bisa berupa garis ya. Contoh, coba kita clearkan ya, kita clearkan. Coba misalkan ya, Z sama dengan X, Z sama dengan X, ya. Nah, adik-adik sekalian perhatikan perpotongan antara Z sama dengan X, dan misalkan ini ya, yang warna biru ini, Z sama dengan 4, ya. Jadi dia perpotongannya itu berupa garis ya. Nah, kita perjelas, jadi dia perpotongannya berupa garis ya, yang ini. Ya, jadi dia berupa garis. Ya, seperti itu. Jadi, oh maaf, bukan di situ ya. Tunggu. Ya, coba kita perjelas lagi ya gambarnya. Ya, kalau Z sama dengan X itu yang warna abu-abu ini ya. Terus yang Z sama dengan 4, untuk lebih ini kita hapus dulu yang Z sama dengan 9.
dan Z sama dengan 5 ya. Kita gunakan saja yang Z sama dengan 4. Ya, jadi adik-adik sekalian, untuk ininya kita juga mungkin bisa ubah warnanya ini menjadi warna yang lain ya. Misalkan warna biru atau warna merah. Ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi yang warna merah itu adalah Z sama dengan 4 ya. Ini ya. Dan yang warna biru, hijau ya. Hijau ini adalah fungsi Z sama dengan X ya. Nah, jadi perpotongannya itu adik-adik sekalian adalah berupa suatu garis ya. Dan jika garis kita proyeksikan ke bidang, maka tentunya dia akan menghasilkan garis. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk materi fungsi dua variabel sampai sini ya. Nanti kita akan lanjut diskusi pada sesi perkuliahan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.